saya terima, banyak dulu ketika mau berangkat itu bilang, kamu mau bisa kembali lagi alhamdulillah dengan selamat. Itulah kalau saya mengambil sebuah hikmah bahwa dengan mendatangi sana Gaza, saudara-saudara saya dengan niat yang tulus, ya artinya itu sesungguhnya ya hakikatnya itu tidak mendekati saya terhadap kematian sesungguhnya. Oke. Mungkin masih berhubungan dengan topik yang tadi dokter. Tadi dokter juga sempat menyinggung mengenai bagaimana kita harus menumbuhkan jiwa empati di setiap kehidupan kita sebagai mahasiswa sebetulnya. Mungkin dari dokter sendiri dok. Tadi kan dokter juga sudah mention bahwa sejak 2001 ya dok, bahwa dokter juga sudah punya keinginan untuk pergi ke Palestina pun juga daerah konflik untuk mengabdi lah istilahnya dokter. Mungkin jika dokter berkenan, mungkin dokter bisa cerita pengalaman dokter nih pada saat masih menjadi mahasiswa seperti kami. Bagaimana dokter cara menyeimbangkan itu antara akademik yang mungkin kita tahu dunia kedokteran itu secara akademik berat, secara pressure mungkin berat dokter, sehingga mungkin trennya itu orang-orang itu lebih fokusnya kan kepada nilai saja tanpa melihat bagaimana caranya menghubungkan ini dengan empati dan juga kemanusiaan. Mungkin dari pengalaman dokter waktu menjadi mahasiswa, mungkin bagaimana cara dokter membalance ini? Iya, itu caranya memang pasti akan berbeda-beda ya setiap orang ya. Ketika setiap mahasiswa itu berusaha menghidupkan jiwa empati itu pasti caranya berbeda-beda. Bisa mungkin yang sangat sederhana, lihat sekelilingnya, apakah teman-temannya di dalam satu kelas itu memang semuanya dalam keadaan tercukupi semua misalnya, atau tidak ada masalah misalnya. Nah, maksud saya menghidupkan hal-hal yang sederhana itu. Waktu mahasiswa kebetulan memang saya aktif ya, saya sebagai ketua BEM waktu itu ya, dan banyak sekali bikin kegiatan-kegiatan. Jadi terlibat langsung saat misalnya sebagai tim medis, walaupun nggak berangkat ya, tapi menyiapkan segala sesuatu karena mahasiswa. Waktu konflik Ambon misalnya, itu kan tahun berapa itu ya, waktu mahasiswa itu. Lalu bencana alam di mana mahasiswa juga terlibat atau ikut, sering sekali bikin kegiatan-kegiatan bakti sosial gitu, bakti sosial, dan itu melibatkan banyak kawan-kawan. Kan kalau di FK kalau nggak salah itu di acara program mabanya itu di akhir program itu kan ada kegiatan pengabdian masyarakat mesti kan. Nah itu sebagai momentum menurut saya, momentum mengajak kawan-kawan untuk ayo ini kegiatan seperti ini kalau bisa jangan cuma sekali, terus gitu. Tahun berikutnya adiknya lagi dan kita ikut gitu kalau bisa. Gitu. Itu saya kira sih untuk menghidupkannya begitu waktu mahasiswa. Kalau cara membaginya saya kira ya cara belajar itu juga sangat beda-beda. Beda cara belajar. Cuma jangan hanya belajar saja gitu. Aktiflah di satu kegiatan di lembaga kalau sekarang itu lembaga semi otonom ya, atau lembaga kemahasiswaan itu namanya LSO ya, atau presidium atau kolegium istilahnya ya. Sekarang itu istilahnya kolegium. Nah, kalau kolegium itu kalau bisa harus ada yang ikut, jangan sampai nggak ikut. Itu yang akan menyebabkan kita berinteraksi dengan manusia. Ketika berinteraksi pasti ada masalah. Ketika ada masalah pasti kita punya kemampuan untuk mengasah problem solving kita. Kalau nggak pernah punya masalah, nggak pernah punya keahlian untuk melakukan problem solving. Dan kalau tidak pernah melakukan itu, maka kita tidak pernah masuk ke dalam suatu situasi yang penuh risiko. Walaupun kecil, itu kan penuh risiko. Kayak gitu. Nggak mungkin menghadapi risiko besar kalau risiko kecil kita belum pernah berhadapan. Kira-kira begitu. Terima kasih dokter atas pesannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, tadi juga sempat dokter singgung bahwa
semoga-moga ini bukan once in a lifetime experience, mungkin bisa lebih lanjut lagi, mungkin kedua atau ketiga kali gitu. Mungkin jika dokter memiliki rencana untuk kembali lagi ke Gaza atau ke daerah konflik lainnya misalnya dok, apakah ada suatu cara yang mungkin dokter sudah pikirkan atau apa untuk lebih bisa menginisiasi gerakan kemanusiaan baru dari mungkin tenaga medis di Indonesia, supaya mungkin partisipasi dari tenaga medis di Indonesia itu di daerah konflik atau di daerah lain yang mungkin membutuhkan itu meningkat secara angka. Mungkin dari dokter punya pandangan. Saya melihat di Indonesia ya, artinya Indonesia kan kita tahu salah satu negara yang mendapatkan julukan negara yang dermawan ya, masyarakatnya kan kita tahu ya, sehingga identitas itu jangan sampai luntur, apalagi di profesi kita, di profesi kesehatan. Ya. Kita tidak bicara tentang konflik hanya Gaza ya, semua kepentingan ya, semua area-area yang memang membutuhkan, ya, kita harus membuka diri untuk siap untuk melibatkan diri. Ya. Bukan hanya melibatkan diri, mengajak juga yang lain untuk kemudian bisa terlibat apa saja yang mereka mampu. Kayak kemarin misalkan, kebetulan saya yang berangkat sama dokter tadi. Ya. Bukan berarti saudara-saudara atau teman-teman yang lain itu berdiam diri, mereka luar biasa supportnya. Mengumpulkan dana, menyiapkan obat-obatan, menyiapkan alat-alat, kita mau berangkat, mensupport segala sesuatunya. Ya. Jadi tidak berarti apa yang saya dan misalkan dokter tadi berangkat itu jauh lebih superior ketimbang teman-teman yang tidak berangkat. Ini masih cuma masalah kesempatan saja. Ya. Saya yakin teman-teman yang lain itu juga memiliki kontribusi yang besar. Bisa jadi mungkin perannya jauh lebih besar mungkin dari saya sebenarnya. Ya, karena kadang-kadang orang yang di belakang itu jauh lebih berperan ketimbang yang di depan. Ya, mudah-mudahan semua amal ibadah beliau-beliau itu ya, yang tidak kelihatan, yang tidak terkenal bahkan tidak diketahui orang lain, justru mendapatkan nilai yang lebih tinggi gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang saat ini saya dan Dr. Gunadi bisa berkesempatan datang ke Padang apa itu enggak sama sekali. Teman-teman yang lain juga kemarin melakukan support yang luar biasa buat kami. Kira-kira. Baik, kita lanjutkan ya dokter. Mungkin kembali lagi ke kondisi rumah sakit di Gaza. Tadi juga dokter sempat singgung bahwa dokter disugaskan di suatu daerah yang terdapat dua rumah sakit dan satunya sudah hancur ya dokter. Mungkin pada saat bertugas sebagai relawan salah satu rumah sakit itu pastikan juga dari rumah sakit itu juga punya relawan dari negara lain. Pada saat mungkin yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sistemnya dok. Jadi pada saat rumah sakit itu gimana sistem apa ya, kayak kerjasama ataupun juga antara relawan-relawan ini kan pasti juga dari kultur yang berbeda, dari negara yang berbeda-beda. Namun dari cara pandang dokter, gimana sistem yang ada pada rumah sakit itu sehingga bisa apa ya, bisa menghasilkan suatu output yang maksimal. Ya, jadi datang ke sana itu ternyata harus melalui suatu proses di mana kita harus berafiliasi dengan NGO yang diakui atau diizinkan untuk masuk. NGO yang diizinkan masuk oleh siapa? Oleh Kogat. Kogat itu siapa? Lembaganya Israel. Kogat namanya. Nah, itu ada beberapa ya, termasuk WHO. Jadi ada WHO. Kalau kami ini kemarin kerjasamanya dengan Rahmah Worldwide, satu NGO. Ada juga MAP. MAP itu Medical Aid for Palestine, itu juga satu NGO. Ada lagi Islamic Health, itu juga NGO. Jadi banyak sekali NGO yang di-approve untuk bisa mendatangkan tenaga kesehatan datang ke sana. Saat datang ke sana, kita harus bisa melakukan interaksi dan komunikasi yang baik. Apa bidang kita, misalnya kalau sekarang mungkin saya kerucutkan di bidang saya, misalnya di bidang anestesi. Ada dua bidang besar di anestesi itu, yaitu di kamar operasi dan UGD dan di ruang ICU.
Karena departemen yang ada di sana ternyata cukup besar, mereka membagi dokter anestesi di sana menjadi 2 departemen. Departemen kamar operasi dan emergensi dan departemen intensive care. Saya harus memilih di mana Anda harus akan bekerja, apakah di intensive care, di ruang ICU, ataukah di kamar operasi gitu. Saya mempertimbangkan situasi di sana dengan kemampuan saya memilih yang di kamar operasi. Gitu, sama di emergency, karena di sana pertama jumlah pasiennya lebih banyak, tenaganya lebih sedikit, lalu kemudian fasilitasnya juga terbatas. Ketemu dengan beberapa dokter-dokter dari luar Timur Tengah, ya. Jadi luar Timur Tengah banyak, ada dari Amerika juga, ada dari Spanyol, ada dari Inggris, ada dari Australia, ada dari Belgia, saya ketemu itu ya. Bahkan dari Amerika sendiri juga ada. Berbagai macam specialty ya. Berbagai macam specialty. Kebetulan misalnya kalau saya di bidang anestesi ada ketemu dengan dokter dari Spanyol, dokter Raul, ada dokter Travis, ada dokter Ahmad dari Belgia, ada banyak ya, ada dokter Saira dari Australia, itu dokter anestesi dari luar ya. Dan sebagian yang dari luar itu sebenarnya bukan berbasiskan, ini kan perlu saya terangkan di sini ya. Datang ke sana itu bukan karena ini saya satu saudara nih seiman begitu, atau karena agamanya, nggak begitu. Ternyata mereka datang juga non muslim juga datang. Jadi saya tanya kenapa Anda datang ke sini mempertaruhkan nyawa gitu. For humanity. Itu saya kira pelajaran juga buat kita. Artinya harusnya terhadap kemanusiaan kita terpanggil jauh lebih punya kohesi yang kuat ya, untuk kemudian bisa membantu saudara saat itu membutuhkan. Jadi bagaimana kemudian kita berperan di sana? Kebetulan ya Allah menganugerahkan saya ini satu ilmu yang ternyata sampai di sana itu kok dibutuhkan. Jadi karena obat-obatannya terbatas, untuk dibius secara total, tahu ya, bius total ya, bius umum ya, pasien tidur itu terbatas sekali. Sehingga saya bertanya, ini kebetulan kami membawa ultrasound, membawa alat ultrasonografi, sama membawa jarum-jarum blok, jarum-jarum saraf gitu. Dan Allah menganugerahkan saya ilmu yang saya bisa melakukan blok-blok saraf untuk tindakan operasi. Nah, itu mereka menerima luar biasa gitu ya. Bahkan mereka belajar. Nah, ini yang saya perlu cerita juga ya. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan mencekam, itu mereka, saya terus terang hanya 2 minggu di sana ya. Jadi NGO itu membatasi kita tuh hanya 2 minggu. Harus tukar dengan yang lain karena banyak sekali yang memang mau datang membantu. Itu dalam tempo 2 minggu kita melakukan tindakan langsung hands on ya, mengerjakan pada pasien. Saya tunjukkan caranya begini. Dalam 2 minggu itu orang-orang dokter anestesi lokal di sana mampu melakukan, itu kecerdasan yang luar biasa menurut saya. Mampu melakukan. Yang sebelumnya belum bisa, langsung pada dalam 2 minggu langsung bisa melakukan. Itu kecerdasan menurut saya hampir juga nggak pernah melihat. Kalau di sini kan rata-rata kalau untuk fellowship itu 6 bulan sampai 1 tahun ya. Kalau spesialisasi sub itu rata-rata kalau di Indonesia masih 3 tahun subnya. Tapi kalau fellowshipnya itu 6 bulan sampai 1 tahun. Mereka tuh bisa mengerjakan dalam 2 minggu. Dan alhamdulillah saat saya tinggal itu berdiri satu layanan khusus yang namanya pen klinik di sana. Sebelumnya nggak ada juga. Dan kemarin saya dapat laporan dari dokter Nabil di sana yang sebagai head of departemennya. Dia menyampaikan, Terawan, alhamdulillah ini ada pasien, 10 pasien yang kita obati dan ternyata berhasil gitu. Nyerinya karena bekas bom atau kena bekas luka atau karena itu ya, kan dia kesakitan hebat. Itu berkurang 85%. Jadi akhirnya kualitas hidupnya meningkat. Ini ilmu yang luar biasa mereka serap dan bermanfaat buat mereka sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di sana terus ya bisa berkah dan ilmu ini terus ada di sana gitu kira-kira. Sehingga mudah-mudahan saya juga mendapatkan cahaya ilmu tersebut kan, kalau ilmu itu dipakai dan terus. Kira-kira begitu. Baik dokter, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita lebih membahas mengenai, tadi kita juga sudah membahas mengenai bagaimana kondisinya, bagaimana
tenaga medis di sana itu lebih mengutamakan humanity untuk bisa berada di sana tanpa dibayar, tanpa mungkin makan pun juga dibatasi ya dok ya tadi. Saya ingin menyinggung mengenai secara personal, bagaimana sih respon keluarga dokter pada saat mendengar mungkin dokter saya ingin ke Gaza, saya ingin ke negara-negara yang mungkin potensi konfliknya sangat besar ya, mungkin ada konflik dan juga sebagainya, mungkin dari respon keluarga terdekat atau mungkin teman-teman terdekat dan juga kolega-kolega terdekat mungkin bagaimana dok waktu itu responnya pada saat mendengar dokter saya ingin ke Gaza? Saya kira respon variasi ya. Variasi ya teman-teman, apalagi sangat bervariasi ya. Ada yang menyarankan tidak, ada yang support, ada yang netral saja ya. Kalau keluarga yang penting mungkin saya ceritakan karena semangat semangat kepedulian ini memang selalu saya tanamkan ya di keluarga ya. Dan makanya saya sudah pernah cerita mulai 2001 saya sudah menyampaikan itu. Sehingga saat saya ngomong sama istri, kagetnya hanya satu malam aja. Besoknya sudah oke gitu. Sudah mengikhlaskan gitu ya. Nah, tinggal anak-anak saya perlu ngomong. Itu kenapanya itu saya harus ngomong pelan-pelan. Sampai akhirnya mereka mungkin gak ada pilihan lain. Mereka gak ada pilihan lain untuk mencegah. Tapi saya kira mudah-mudahan anak-anak saya juga memahami apa yang ingin saya kerjakan di sana. Ini juga ibunya atau istri saya juga akan mengikhlaskan saya juga kira-kira. Baik dok, selama mungkin sekitar 40 menitan kita juga sudah membahas mengenai banyak hal ya dokter ya, mengenai mungkin dari awal dokter memutuskan ke Gaza, bagaimana respon keluarga, terus juga kondisi di sana, bagaimana yang tadi sudah kita banyak singgung humanity dan juga keikhlasan dari tenaga medis di sana. Mungkin sebagai pertanyaan penutup, menurut dokter apa harapan terbesar dokter terhadap masyarakat Indonesia dalam mendukung perjuangan kemanusiaan untuk Palestina, dan juga mungkin ada pesan-pesan dokter kepada mungkin masyarakat Indonesia ataupun juga kami sebagai mahasiswa juga bagaimana cara menyikapi ini untuk baik. Founding father kita itu ya, Indonesia Berdiri ini kan salah satu kontribusi Indonesia Berdiri adalah, perlu saya ingatkan ya, adalah salah satunya dari negara Palestina. Jadi kita mendapatkan pengakuan Indonesia Merdeka ini salah satunya adalah dari wilayah Palestina itu. Sehingga rasanya semangat semangat ingin merdeka, semangat ingin bebas menentukan arah hidup ini harus juga kita balas, kita support secara totalitas, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Jangan pernah berhenti kita mendoakan minimal, jangan pernah berhenti kita membantu semampu yang kita mampu, menggalang dana, menggalang bantuan, apa saja yang kita bisa bantu dengan saluran-saluran yang ada. Itu semangat itu tolong dijaga, dan kalau bisa kita kontribusi, kita suarakan hal ini terus pada semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Apa saja yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat, ini harus mampu kita jawab secara baik. Sebagai mahasiswa, sebagai instruktur kesehatan, kita harus mampu menjawab secara baik. Jangan kemudian kita tidak mampu menjawab ketika ada suara-suara yang menghambat semangat ini untuk menolong saudara kita. Gitu. Saya kira itu yang penting, dan kita terus semangati diri kita, utamanya keluarga kita sama kawan-kawan yang lain, untuk selalu berpikir terhadap situasi di sana, selalu mensupport. Dan apabila ada tempat-tempat yang lain yang memang membutuhkan, ini bukan Palestina saja, kita juga harus tetap punya empati yang sama. Kita juga harus punya semangat yang sama untuk menolong. Bukan berarti kita meniadakan atau tidak semangat terhadap kondisi kekurangan yang ada di wilayah kita sendiri misalnya. Jangan sampai kita dituduh atau dianggap kok pikirannya ke sana, sementara di sini kurang, ngapain ke sana, kan begitu tuh suara-suaranya. Kita sampaikan bahwa kita sebagai manusia menolong itu bukan pada batasan-batasan wilayah. Kan gitu ya.
ketika bicaranya kemanusiaan, saya kira cukuplah itu sebagai bahasa umum, bahasa universal, di mana kita harus terpanggil. Kira-kira gitu. Baik dokter, mungkin pertanyaan tersebut sekaligus menjadi pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini. Mungkin ya, jazakumullah khairan kasiran Dokter Setiawan. Terima kasih banyak atas inspirasi dan juga ceritanya yang sangat menyentuh hati. Mungkin sahabat Ashifa, apa yang kita dengar hari ini mengingatkan kita bahwa profesi dokter itu bukan hanya soal ilmu medis, namun melainkan juga mengenai pengabdian dan juga keberanian. Gaza mengajarkan kita bahwa solidaritas lintas bangsa dan juga lintas daerah itu bukan sekedar kata, namun juga harus diwujudkan dalam aksi yang nyata. Mari kita jadikan kisah inspiratif dari Dr. Setiawan sebagai pengingat bahwa setiap dari kita bisa berkontribusi sekecil apapun langkahnya, karena kemanusiaan adalah bahasa yang universal. Mungkin sekian dari podcast Ashifa pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.